tentang perancangan, jenis struktur perkerasan, dan sebagainya. Nah, apa yang disebut dengan umur dari perkerasan itu ditentukan dengan rencana beban yang akan kita hitung gitu ya. Jadi umurnya itu bukan dalam tahun ya. Jadi jangan mengasumsikan bahwa umur perkerasan jalan satuannya tahun. Satuan dari umur jalan itu adalah kumulatif standar Excel, kumulatif sumbu standar. Ya, jadi maksud saya kalau jumlah kumulatif sumbu standarnya sudah dicapai, itu berarti umurnya sudah waktunya untuk ditingkatkan kekuatannya atau mungkin dibongkar kemudian dibuatkan jalan baru ya. Jadi jangan salah bahwa umur jalan itu ditentukan oleh jumlah kumulatif sumbu standar yang lewat di jalan itu selama N tahun. Ya, jadi kalau misalnya nanti itu dirancang bahwa suatu perkerasan jalan akan menerima 200 atau 150 juta sumbu standar. Itu umurnya. Bahwa sekarang misalnya dibuka tahun 2023 ini dibuka pada bulan Maret gitu. Nah, sejak bulan Maret itu dihitung, dijumlahkan sampai katakan 150 juta standar sumbu standar, beban sumbu standar Excel ya. Jadi itu umurnya, bukan tahun. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau dinyatakan dalam tahun bagaimana? Bisa, ya. Jadi kalau rencananya nanti ini yang penting ya, yang penting itu mengerti bahwa umur jalan bukan tahun. Tapi tahun itu merupakan konversi dari jumlah lalu lintas yang lewat, berapa banyak. Jadi kalau misalnya kita menghitung perkiraan lalu lintasnya 150 juta yang dimulai dari Maret 2023, 10 tahun ke depan sampai Maret akhir Februari 2033. Nah, itu rencana ya, rencana. Dengan bebannya kumulatif semuanya ada 150 standar Excel. Ya, jadi satuannya adalah sumbu standar. Ya, standar Excel itu sumbu standar ya dengan beban sumbu standar ya. Nah, kalau beban itu sudah dicapai dalam 8 tahun, maka yang 2 tahun yang kita menghitung lalu lintasnya selama 10 tahun itu maju dari 8 tahun. Itu karena jumlah yang kita jadikan pegangan adalah jumlah beban kumulatif. Ya. Itu makanya kalau nanti sebagai engineer ini jalannya umurnya berapa tahun? Menurut rencana 10 tahun, tapi belum tentu berumur sampai 10 tahun. Atau lebih. Jadi kalau pas 10 tahun, jalan yang saudara rancang itu pas 2033 baru dicapai kumulatif bebannya itu baru
80 juta, maka saudara masih atau kita jalan itu masih bisa menampung 70 juta lagi karena jalan itu dirancang rusak pada saat sudah dilalui oleh 150 juta beban tumbuh standar, ya. Jadi itu umur dulu yang diketahui, ya, karena ini ada umur rencana di sini, ya. Jadi eh, biaya yang life cycle eh, nanti kita menghitung biaya itu dengan didasarkan pada life cycle cost. Life cycle cost itu adalah biaya pembangunan ditambah dengan biaya perawatan dan sebagainya, pengelolaan selama 10 tahun. Nanti dicari yang paling murah misalnya. Jadi yang bukan paling murah, ya, sebenarnya yang optimum berapa. Oke, jadi itu yang disebut dengan umur rencana, ya. Jangan keliru dengan umur rencananya dinyatakan dalam tahun. Kemudian faktor yang berpengaruh itu adalah iklim, jadi banyak hujan, panas dan hujan. Kemudian perubahan suhu antara siang dan malam itu juga akan berpengaruh pada perkerasan iklim itu, ya. Jadi analisis beban sumbu itu yang tadi saya bilang bahwa umur ini dipengaruhi oleh beban sumbu yang akan ditampung. Kemudian ada pengaruh temperatur. Temperatur ini adalah temperatur perkerasan, ya. Temperatur perkerasan. Mungkin nanti kalau saudara lihat di jalan ukurnya kok ada temperatur udara juga diukur. Nah, itu memang untuk perbandingan karena eh, perubahan perubahan suhu udara itu juga akan berpengaruh kepada suhu dari perkerasan, ya. Kalau misalnya malam harinya itu mencapai 12 derajat Celcius, kemudian siangnya mencapai 37 derajat Celcius misalnya, itu pengaruh terhadap apa? Pengaruh terhadap perkerasan itu ada dibandingkan suatu perkerasan yang jenisnya sama di satu daerah yang kalau malam 22 derajat, kalau siang hanya 30 derajat. Jadi perbedaannya tidak besar. Perbedaan antara dingin dan panasnya. Nah, itu akan berpengaruh kepada umur juga, ya. Jadi oleh karena itu di sini ada ini, ya, pengaruh temperatur. Struktur perkerasan cementitious base. Ini maksudnya gini, kalau kita berada pada satu daerah yang tanahnya sulit di dicapai untuk mendapatkan nilai CBR 6%, karena MDPJ itu menggunakan CBR 6%, ya. Jadi kalau jadi kontraktor, Anda harus berusaha mendapatkan nilai tanah dasarnya 6%. Nah, kalau tidak ada, barangkali nanti CBR-nya itu di treatment, ya. Tanah dasarnya di treatment atau yang biasa disebut dengan capping layer, bukan capping layer itu ya sejenis itu, tetapi ini dibuat beton tumbuk, ya, beton tumbuk, sehingga tanah di bawahnya diasumsikan bisa menahan beban yang sudah diserap oleh beton tumbuk itu, ya. Jadi biasanya kan beton tumbuk itu digelar untuk lantai 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 dasar
pengecoran kalau beton gitu ya. Cuman kalau di apa namanya di flexible pavement barangkali itu untuk memperoleh CBR yang 6% ya. Nah, struktur perkerasan semen treated base itu salah satunya seperti itu ya. Jadi untuk mempunyai daya dukung yang cukup besar sehingga dia juga menyerap beban sehingga beban yang diterima oleh subgrade tidak besar, mengingat mungkin akan sulit untuk mendapatkan eh, tanah dasar tanpa treatment mendapatkan dengan nilai CBR lebih besar dari 6%. Pertimbangan drainase itu maksudnya adalah kita mengkontrol drainase di kanan kiri jalan atau di sebelah lebih jauh mungkin ya, di kanan kiri jalan agar semua air cepat masuk ke saluran drainase dan juga drainase alam sehingga air tanah ya, air tanah itu tidak menyentuh permukaan atas dari subgrade ya. Jadi nanti kalau saudara apa melakukan inventarisasi kondisi lapangan dari suatu ruas jalan yang rusak terus, itu selain data lendutan juga dicek apakah drainasenya baik ya, karena kalau drainasenya jelek itu permukaannya akan cepat apa lembek gitu ya, sehingga eh, membahayakan perkerasan, khususnya untuk perkerasan lentur yang kita bicarakan. Karena tanda-tandanya itu adalah adanya rating, ya. Nah, nanti kerusakan-kerusakan kerusakan-kerusakan eh, perkerasan mungkin saya nggak tahu siapa yang menjelaskan ini, tentunya ada ya selain saya. Jadi itu ya, jadi sistem drainase yang ada di jalan harus berfungsi dengan baik dan bisa menjaga air tanah tidak menyentuh permukaan dari subgrade. Harusnya permukaan air tanah yang tertinggi itu adalah kurang lebih 1 meter di bawah permukaan subgrade. Kemudian menjamin tercapainya tingkat layanan jalan sesuai dengan umur rencana merupakan discounted life cycle cost mempertimbangkan okay. Ya, ini kriteria-kriterianya kayak gitu, tetapi yang penting adalah bahwa eh, jalan yang kita rancang perkerasannya itu umur rencananya sesuai dengan yang dirancang, umurnya sesuai dengan yang dirancang. Itu untuk kekuatan perkerasan. Tetapi daya tampung lalu lintas itu juga harus diperhitungkan, di mana volume perkapasitasnya untuk jalan nasional disarankan tidak melebihi visi rasionya 0,85 ya, atau mungkin saya tidak hafal sekali, nanti saudara bisa baca di MDPJ 2020 ya, yang ada yang sudah saudara bisa download lah ya. Kalau saudara mau pakai yang 2017, saudara juga harus menggunakan suplemennya ya. Tapi kalau yang terbitan tahun 2020 atau 2021 saya lupa, itu sudah memasukkan suplemen
itu di dalam bukunya ya. Mempertimbangkan faktor keselamatan jalan itu supaya kalau jalannya tidak dalam kondisi baik, kemungkinannya juga akan membahayakan keselamatan di jalan. Mempertimbangkan kelestarian ini apa? Jadi ada apa suara gitu ya, ada polusi suara, ada polusi udara dan sebagainya. Ini harus dipertimbangkan juga. Ini ada ilmunya sendiri ya. Pemilihan solusi desain perkerasan didasarkan pada analisis biaya. Oke, ya, ini tadi sudah setiap jenis jalan harus dilengkapi dengan drainase. Tadi sudah jalan terjadi kerusakan. Oke, uh, jadi apa? Tadi supaya diingat ya bahwa suatu jalan masih bisa dikatakan apa mempunyai layanan yang memenuhi syarat itu ada dua dilihatnya, yaitu eh, apa keruntuhan dari pavement ya, dan kalaupun pavementnya baik, visi rasionya masih di bawah 0,9 kalau nggak salah. 0,85 itu untuk arteri primer dan jalan tol, kemudian 0,90 itu untuk eh, apa jalan KP1, kolektor primer 1. Bahu jalan sebaiknya berpenutup, harus dibuat dengan jika alignment vertikalnya jalan lebih dari 4%. Ya, jadi ini kalau alignment vertikalnya lebih dari 4%, maka bahu jalannya harus di aspal. Ya, juga pada area perkotaan. Nah, ini ketentuan-ketentuan ya. Nah, ini ada satu lagi ya. Jadi ini geotextile. Geotekstil itu eh, melindungi melindungi perkerasan dari masuknya air ke material perkerasan. Sehingga biasanya digunakan pada daerah-daerah yang banyak airnya sehingga tidak masuk ke perkerasan, jadi di apa ditutup, dilindungi ya perkerasan dari masuknya air tanah ke dalam perkerasan. Ini untuk lapis drainase langsung di atas tanah lunak dengan CBR lapangan 2% ya, karena dasarnya harus 6%. Nah, ini contohnya eh, ini tanah dasar ya. Jadi dari sini air permukaan tanah yang di sini ini harus 1 meter di bawahnya. Nah, ini ada lapis permukaan, lapis pondasi kelas A dengan CTB, kelas B semen treated base ya, supaya apa dia juga masih menyerap, mengurangi daya tekan ke bawahnya. Itu ada tanah dengan di timbunan. Oke, ini gambar saja. Ini masih, nah ini adalah untuk perkerasan kaku ya. Jadi ada lapis drainase yang merupakan agregat ya di bawah capping layer, di bawah apa tadi beton tumbuk tadi ya. Jadi ini sama, cuman ini adalah lapis drainase agregat sama ya. Jadi perkerasan kaku pada timbunan, ini daerah timbunan, ini perbaikan tanah dasar. Jadi kalau ini adalah
Nah, ini 85 ya. Kalau saya minta 1 meter ya. Jadi perancang yang baik itu memperkirakan permukaan tanahnya permukaan air tanahnya berada 1 meter di bawah ini, di bawah permukaan sabit. Nah, ini catatan ini sudah diterangkan tadi ya. Nah, ini yang dimaksud umur rencana harus memperhitungkan kapasitas jalan. Maksudnya itu adalah visi rasionya harus di bawah 0,85 sampai akhir dari masa layan. Ya, untuk jalan-jalan kelas 1, untuk jalan arteri primer, untuk jalan tol, dan untuk KP1. Ya, jadi itu KP1 itu kolektor primer 1 ya. Jadi itu visi rasionya tidak boleh lebih dari 0,85. Nah, ini di sini perkerasan lentur lapis pondasi aspal berbutil untuk 20 tahun, ininya untuk 40 tahun ya. Perkerasan kaku juga 40 tahun. Nah, kalau kita mengikuti apa? Mengikuti MDPJ ini kita mengikuti mekanistik ya. Jadi keruntuhannya itu adalah keruntuhan dari material secara mekanistik ya. Sekarang itu adalah tadi umur rencana, kita sekarang bicara lalu lintasnya yang menentukan umur rencana tadi. Nah, ini lalu lintas itu saudara hitung dari mulai menghitungnya dari mulai eh, jalan dibuka sampai jalan memenuhi umur rencananya ya. Jadi kalau umur rencananya mau 20 tahun ya survei lalu lintas di tahun katakan 2023 nanti dibuka pada tahun 2025, maka dari 2025 sampai 2045 itu adalah umur rencananya. Nanti dihitung, ada pertumbuhan lalu lintas dan sebagainya, itu ada di buku MDPJ, saudara tinggal mengikuti di situ. Hanya di sini eh, beban yang di apa namanya digunakan untuk menentukan tebal kekerasan itu dimulai dengan kendaraan yang besar, yaitu kendaraan golongan bus B berapa itu Pak? Di B5 kalau saya, kelompok 5. Analisis volume lalu lintas didasarkan pada survei yang diperoleh dari survei lalu lintas dengan durasi minimal 7 kali 24 jam. Ini mahal sekali ya, survei 7 kali 24 jam. Padan ini per jenis kendaraan. Itu kalau tidak punya data sekunder. Kalau data sekunder beberapa tahun ke belakang, itu juga bisa digunakan, bisa diproyeksi ke depan. Nilai proyeksinya, pertumbuhannya sudah diberikan di buku MDPJ juga ya. Ya, ini ketentuan lainnya. Nah, ini
jenis kendaraan. Yang mulai dihitung itu dari golongan 5 ya. Yang ke atas ini tidak dihitung. Tapi ini kendaraan-kendaraan ini digunakan untuk menghitung volume per kapasitas. Ya, karena volume per kapasitas itu satuannya masing-masing adalah SMP per jam. Sebentar ya. Oke. Ah, nah ini eh, yang dimaksud dengan satu-satu itu adalah asnya ada satu di depan, satu di belakang. As ini ya, as ya. Jadi rodanya itu satu. Jadi asnya ini yang ini roda asnya satu, ini di belakang itu asnya satu. Kemudian ini dua, rodanya dua. Jadi kita ngelihatnya satu satu sisi aja ya. Kemudian kalau ini sama ya, ini sama dengan ini satu-satu. Ini sama dengan ini. Nah, kalau yang ini eh, roda asnya ada dua, jadi dual ya. Jadi tandem, sorry. Ya, jadi asnya itu tandem ada dua. Nanti kalau asnya ada tiga, itu tridem. Nah, rodanya ada dua. Jadi asnya ini ada dua, ini asnya ada dua. Ya kalau ini kan asnya satu, jadi apa namanya eh, rodanya dua. Nah ini eh, ada asnya dua tandem untuk masing-masing titik. Jadi ini titiknya ada empat ini ya. Masing-masing titik ada dua roda. Jadi tandemnya itu dua, rodanya itu dua. Nah kalau ini ada asnya dua, artinya tandem. Dan masing-masing titik, bukan titik beban ya, titik rodanya itu ada dua. Nah yang ini sambungan. Sambungannya itu ada dua asnya, satu dan dua, dan masing-masing dua. Jadi satu, dua, dan dua. Ya, jadi ini kan satu bannya ya. Jadi ini satu di depan, dua di belakang. Ini satu di depan, yang di belakang itu dual, tetap dua, tapi juga tandem. Jadi ini tandem dulu, baru ada di masing-masing ada empat titik yang masing-masing dual, dual roda ya. Kalau ini ada di sini ini uh, tandem, ini sama juga karena dianggap ini jadi dua, ada asnya dua, dan masing-masing titik di roda apa di as itu di kanan rodanya dua,
ini dua. Nah ini kalau ini dua, dua ini tandem dan masing-masing dua-dua. Nah kalau ini ada yang tiga, saya nggak tahu as, nggak ada gambarnya. Yang tiga itu tridem, tridem itu asnya tiga. Jadi nanti ada yang satu, dua, tiga, gitu ya. Jadi kalau saya nggak punya gambarnya di sini, mungkin nanti kalau ada. Nah ini maksudnya ini yang ini ya. Jadi ini satu as ini asnya dua dual. Ini satu as satu as. Jadi ini ada dua kan asnya. Jadi bagian belakang mempunyai as. Harusnya nanti ada yang tridem ya. Saya nanti cariin mungkin ada yang tridem ya. Sebentar, saya barangkali saya punya. Oke, sebentar ya. Saya uh eh eh, sebentar. Supaya ini ya, supaya langsung penjelasannya. Jadi saya, oke sebentar, saya buka dulu sebentar. Eh, ini VDF ya, jadi ada gambarnya beban sumbu. Ini sumbunya satu, gitu ya. Kemudian, eh saya belum share ya. Aduh, ini teh kumahanya. Sebentar, sebentar ya. Sebentar, saya ini ada di buku sini.
Sudah nanti aja ya. Saya nggak bisa. Jadi ada yang tiga, nanti saya tambahkan di sini supaya bisa kelihatan apa namanya yang dimaksud dengan tridem ya. Oke, jadi itu. Nah, di dalam apa buku MDPJ itu sudah diberikan apa rumus ya, rumus untuk pertumbuhan lalu lintas selama umur rencana itu dengan rumus R ini ya, rumus R ini ya. Nah, kalau apabila diperkirakan akan terjadi perbedaan laju pertumbuhan, jadi ini kalau pertumbuhannya sama ya. Kalau pertumbuhannya tidak sama, maka dihitung masing-masing gitu ya. Rumusnya ini misalnya ini ada ya, apabila diperkirakan terjadi perbedaan laju pertumbuhan sepanjang total umur rencana, jadi misalnya dirancang 20 tahun, tapi 10 tahun pertama pertumbuhannya 4%, 10 tahun kedua pertumbuhannya 6%, sehingga digunakan rumus ini gitu ya. Jadi ini I1 dengan I2, di mana ini ada I1 yang selama 6%, 4%, ini adalah I2 yang 6%. Jadi itu adalah untuk memperkirakan kalau kita sudah jelas gitu ya, bahwa pertumbuhannya akan berbeda. Apabila kapasitas lalu lintas diperkirakan tercapai pada tahun Q dari umur rencana, faktor pengali pertumbuhan ini sama ya. Jadi kalau kita mau ngecek apakah eh, sudah perlu dilebarkan jalannya, itu pada tahun Q itu tahun yang keberapa, kita bisa ngitung, kita coba-coba kalau dimasukin Q-nya 5, Q-nya 7, Q-nya 10 gitu. Nah, nanti kita bisa menghitung apa namanya berapa besarnya lalu lintas dalam SMP per jam yang apakah masih bisa ditampung oleh jalan dalam saat kapasitasnya SMP per jam juga. Ya, pengaruh pengalihan lalu lintas ya, traffic diversion analisis lalu lintas harus memperhatikan faktor pengalihan lalu lintas yang didasarkan pada jaringan jalan. Jadi maksudnya ini adalah kalau kita mempunyai ada rencana dari pemerintah mau bikin satu jalan yang baru ya. Nah, misalnya jalan yang ada ini adalah ruas 1, ruas 2 dan ruas 3 ya. Ini sekarang kita hitung jalan yang ruas 4 belum ada. Nah, misalnya selama 20 tahun kita menghitung ruas 1 20 tahun, ruas 2 20 tahun, ruas 3 20 tahun. Ya. Nah, di tengah-tengah tahun itu, misalnya tahun ke-11, tahun ke-10, pemerintah sudah bangun ruas ini, ada rencana pada tahun ke-10, 11, atau 12 gitu ya. Nah, ini harus disimulasikan. Karena ada sebagian yang lewat sini dan sebagian yang lewat sini mungkin akan pindah lewat sini. Karena apa? Mungkin karena waktunya lebih cepat atau awal-awalnya ya, awal-awalnya. Tapi nanti kalau sudah dicapai keseimbangan, mau lewat sini maupun lewat sini, itu waktunya sama.
Ini yang berpengaruh sebenarnya kota-kota yang dilewatin ini ya. Apakah di sini ada sumber kemacetan atau tidak? Kalau sumber kemacetan berarti orang akan lewat sini yang tidak melalui kota di sini. Ya, jadi itu yang pengaruh dari traffic diversion. Ya, itu. Jadi saudara nanti kalau melihat harus dilihat jaringan jalannya, gitu ya. Nah, faktor pertumbuhan lalu lintas berdasarkan data pertumbuhan series, historical growth data, kalau Anda punya datanya selama 5 tahun misalnya, nah Anda bisa menggunakan pendekatan pendekatan dari data tersebut ya. Tapi kalau tidak ada, saudara bisa menggunakan tabel ini ya, tabel ini. Jadi untuk arteri dan perkotaan, maka di Sumatera itu pertumbuhannya adalah 4,8% untuk jalan arteri dan jalan perkotaan. Kalau jalannya kolektor yang di luar kota, maka 3,5%. Kalau jalan desa itu 1%. Ya, jadi itu pertumbuhan yang di disarankan di dalam buku MDPJ. Nah, sekarang ini adalah apa yang disebut dengan laju rencana. Ya, laju rencana adalah salah satu lajur kalau dalam satu arah lajurnya lebih dari satu. Ya, menampung lalu lintas kendaraan niaga, truk dan bus yang paling besar. Saudara harus cari lajur yang paling besar. Beban lalu lintas pada lajur rencana dinyatakan dalam kumulatif beban standar. Beban gandar standar ESA. ESA itu singkatan dari Equivalent Standard Excel, bahasa Inggris ya. Kalau di kita ya SS, KBSS ya, KBSS itu adalah kumulatif beban gandar standar. Tetapi di sini kalau kita punyanya LHR, ya LHR itu untuk jalan yang disurvei barangkali LHR-nya itu untuk dua arah, ya sehingga kita harus mempunyai faktor distribusi lajur karena lebih dari satu lajur dalam satu arah. Nah, itu rencananya kita menghitungnya satu saja. Untuk jalan dua arah, faktor distribusinya dianggap setengah-setengah. Nah, ini ya, ini yang menyebabkan saudara harus menghitung umur dari rencana itu ada dua untuk perkerasan. Saya itu didasarkan kepada kemampuan perkerasan mendukung menerima kumulatif beban, dan yang satunya lagi beban desain setiap lajur tidak boleh melampaui kapasitas lajur selama umur rencana. Kapasitas lajur mengacu pada Permen 2000 ini ada ya dengan rasio volume yang harus dipenuhi. Ini seingat saya, nanti saudara bisa cek, kalau untuk jalan arteri dan kalau KP1 itu tidak boleh lebih dari 0,85. Ini ya rasio, nih ini dia ya. Rasio volume per kapasitas untuk jalan arteri dan kolektor paling tinggi 0,85, untuk jalan lokal dan lingkungan boleh sampai 0,9. Ya, jadi itu. Jadi maksud saya di sini
apa namanya ya, ada aturannya ya. Faktor distribusi lajur ini kalau ada dua arah maka diambil 100%. Ya, jadi tadi distribusi arah itu kalau dua lajur, masing-masing satu lajur 50-50. Nah, yang masing-masing lajur ini distribusi faktor distribusi lajurnya adalah 100%. Kalau dua lajur ke kanan ke arah A, dua ke arah B, dua lajur, jadi jalurnya ada empat. Ini jalur rencana adalah 80% dari total arus satu arah. Kalau jalurnya tiga, maka 60% dari total seluruh arah. Oh, bukan, ini satu lajur ya. Nah, nanti ya digunakan untuk menyesuaikan beban kumulatif pada jalan yang demikian walaupun oh ya betul betul. Jadi kalau empat lajur itu 50% sama dengan dua lajur. Kalau tiga lajur itu 60%. Ya, jadi apa namanya, eh, 80% dari total yang satu arah ya. Jadi ini kalau dua lajur, ke sana dua lajur, maka 80 lajur rencananya itu 80% dari lalu lintas yang lewat. Kalau tiga lajur, 60%, kalau empat lajur, 50%. Oke ya. Nah ini contohnya ya. Jadi kalau ini dua lajur ya, jadi ini 10.000, maka lajur rencananya adalah 8.000. Ya, jadi ada jalan 42D, jalan 4 lajur 2 arah dengan median, ini mediannya ya. LHR ditentukan adalah 20.000 per hari ya. Maka masing-masing arah 10.000 karena faktor distribusinya eh, setengah. Masing-masing arah adalah setengah kali, jadi ada 10.000. Ditentukan distribusi lajur, rencana adalah 80% ya. Jadi ini 80%, maka lajur rencananya 80% kali 10.000, ada 8.000 kendaraan. Beban lalu lintas dikonversi ke beban standar ESA dengan menggunakan faktor ekivalen beban. Tapi digunakannya bukan langsung kendaraan ya. Jadi digunakan di dalam eh, dikalikan dengan faktor kerusakan lajur ya. VDF Vehicle Damage Factor, faktor kerusakan lajur, faktor ekivalen beban. Oke. Analisis oke, survei beban. Nah, ini nah ini tahu ya. Jadi ini pengumpulan datanya. Hmm, Timbangan survei beban gandar menggunakan sistem statis mempunyai kapasitas beban roda tunggal minimum 18 ton atau kapasitas beban sumbu tunggal 35 ton. Ini ketentuan ya. Jadi ini dari mana distribusi beban atau spektrum dari bebannya itu diperoleh dari jembatan timbang
survei sendiri Gandar atau dengan data WIM. Ya, jadi biasanya dilakukan sebelumnya. Jika data beban Gandar tidak tersedia, maka nilai VDF Vehicle Damage Factor itu pada tabel 44 dan tabel 45. Nanti ada ya, data tersebut diperbarui secara mini berkala setiap 5 tahun. Nah, saya nanti mungkin yang tahun 2022 kalau ada nanti sudah akan keluar. Survei lalu lintas dapat mengidentifikasi jenis muatan, dapat digunakan VDF masing-masing menurut tabel 45. Untuk periode beban faktual 2020 digunakan VDF beban nyata. Untuk periode beban normal, VDF digunakan dengan muatan sumbu terberat 12 ton. Oke, jadi ini yang disebut VDF ya. Jadi VDF 4. Jadi ini dimulai dari golongan 5B ya, dari sini ke bawah. Nah, di Sumatera ini menggunakan ketentuan ini, sekarang yang digunakan adalah yang VDF 5. Ya, VDF 4 itu sudah lewat. Ya, jadi sekarang sudah menggunakan VDF 5. Nah, ini contoh di sini ada enggak? Oh, enggak. Di sini ini truk 6 sumbu ya. Sumbunya ada 1, 2, dan 3. Jadi ini yang disebut dengan tridem, masing-masing titik dari 6 itu masing-masing rodanya 2. Jadi ini istilahnya sumbu trailernya eh, apa eh, tandem, ini tandem yang depan itu tandem, dual tandem. Jadi ada 2 rodanya dan asnya ada 2. Dan masing-masing as kanan kirinya itu rodanya 2. Kalau ini dual tandem yang di depan, yang di belakangnya adalah dual tridem. Ada tiga as, yang masing-masing as rodanya di kanan kiri 2. Jadi tridem itu ada 2, 2, 2. Ya, yang atasnya juga 2, 2, 2. Kalau ini trailer yang kecil. Ya, kalau ini berat totalnya bisa sampai 45 ton. Ya, jadi beda. Nah, ini muatan yang diangkut kelompok sumbu 222 ini 6. Ini harusnya 6 juga ya. Enggak, ini depannya 2, ini depannya 1, jadi 5 ya. Oke, ini semua kendaraan bermotor, distribusinya. Ini faktor ekuivalennya ya. Jadi sudah nanti satu truk yang nomor 13 itu dikalikan 69,7, kalau yang nomor 14 dikalikan angka 93,7. Satu truk yang lewat sama dengan 9, kalau ini kan ada satu ya, bus besar ya. Ini satu. Nah, ini yang ini tuh 93,7 kali yang satu. Nah, ini tabel perkiraan lalu lintas jalan. Ini kalau tidak ada LHR, saudara bisa menggunakan pertolongan dari sini. Ya, jadi ini ada LHR 2 arah, jalan kolektor, kemudian ada kendaraan beratnya berapa persen.
Nah, kendaraan beratnya itu yang mana? Nanti saudara baca di buku ya. Umur rencananya 20 tahun, pertumbuhan lalu lintasnya itu 3,5 ya. Faktor pengalih pertumbuhan kumulatif lalu lintas yaitu dengan 20 tahun maka akan dikalikan 28. Kelompok sumbu itu 22, kumulatif heavy vehicle apa? Ini semua apa kalau jalan baru masih bisa menggunakan 5 juta. Padahal biasanya sudah di atas itu, ya. Kemudian kalau lalu lintas sudah dihitung, maka kita menggunakan kumulatif ekuivalen standar Excel. Nah, ini menggunakan bahasa Inggris ya. Mestinya kumulatif sumbu aduh, beban standar ya, kumulatif sumbu kumulatif ekuivalen standar Excel. Be, iyalah pokoknya gitulah. Kumulatif beban sumbu standar ekuivalen selama umur rencana. Itu ya di sini ada ya. Udah ada di. Nah ini yang tadi, lupa ada dua. Oh ada dua ya. Apa sama-sama ya? Oh enggak, ini enggak ada pertumbuhannya ya. Kalau di sini ada pertumbuhannya. Jadi ini nanti dikalikan. Di sini mau ditunjukkan kumulatif sumbu standar rencana. Ini enggak ada sama dengan, harusnya ada ini ya, nanti diisi. Nah, ini yang tadi pangkat 4 digunakan untuk bagian desain pelaburan tipis dengan perkerasan penutup ya. Pangkat 5 digunakan untuk perkerasan lentur. Desain perkerasan kaku, oke, untuk ya ini dibaca juga nanti saudara bisa ya. Nah, ini contoh menghitung. Tapi ini menghitung untuk apa? Untuk beban perkerasan, tebal perkerasan ya. Jadi ini kalau menghitung kumulatif beban ESA 5 untuk umur rencana 20 tahun 2018 sampai 2038 dengan menggunakan VDF berdasarkan tabel 4, angka pertumbuhan lalu lintas regional ditunjukkan pada tabel 41. Ini adalah apa? Jumlah lalu lintasnya, mobil penumpang dan kendaraan lain totalnya 1.810, 1810 ya. Terus kemudian ini yang lain. Nah, data ini itu kalau menurut laju pertumbuhan lalu lintas adalah 4,8 ini, data awal itu 2015 ya. Kemudian pertama pembukaan 2018. Jadi lalu lintas yang tahun 2018 itu sudah berbeda dengan 2015. Sehingga kita menggunakan awalnya adalah lalu lintas di tahun 2018. Oleh karena itu, ini tuh nggak pakai nomor ya.
yang nanti ya. Oh, oke. Oke ya. Jadi ini pertumbuhannya pangkat 3 ya 2018 dibuka dari 2015 ke 2018 itu adalah ini. Kemudian dari 2015 sampai 2000, oh ini 2038. Pada tahun 2020, 5 tahun setelah 2015. Oh ini contohnya untuk dua ya. Satu adalah 3 tahun, saya baru lihat di sini. Yang satu adalah 5 tahun, dari 5 dan 6 sampai 44 gitu ya. Jadi ini menceritakan ini bagaimana menghitung R-nya ya. Nah ini dihitungnya, ini adalah jenis kendaraan, kemudian ini adalah frekuensinya, banyaknya kendaraan. Ini dari 2015 menjadi 2018 adalah dikalikan angka ini 3 tahun ya, satu pangkat ditambah 0, pertumbuhannya 4,8%, pangkat 3 ya. Ini adalah kolom 2 dikalikan angka ini ya. Jadi kolom 3 adalah angka ini dikalikan 1 ditambah 0,04 berapa? 0,0483 pangkat 3 ya. Terus dari sini ke sini itu sama dengan ini ke 5 tahun ya. Jadi ini awal 2015 kan berarti 2015, 2016 dan 2018 awal tahun ya, jadi 3. Jadi pangkatnya 3. Terus kalau ini 2018, 2019, tahun 2020 akhir. Jadi awal tahun 2021 itu menjadi ini. Rumusnya pakai yang tadi ya. Jadi kolom 3 dan kolom 4. Kan di sini bilang ya kolom 3 dan kolom 4. Kemudian ini kolom 5 adalah VDF-nya. Ini dilihat dari tabel yang tadi ya, yang di depan tadi. Kemudian ini adalah normal, jadi menggunakan VDF 5. Ini ada angkanya. Nah, nomor 7, nomor 7 itu adalah 3 kali 5 kali 360. Ini dalam 1 tahun ada 365 hari. Ini setengah adalah karena apa? Eh, dua arah ya. Satu ini adalah rencana karena tipenya adalah 22 UD ya. Kalau nggak salah 22 UD ya. Ya, 22 UD ya. Jadi ini semuanya, jadi ini maksudnya dari satu ya. Satu ini adalah 100%. Jadi ini satu itu adalah angka ini. Nah, angka ini atau ini saya copy aja. Oh, nggak bisa ya. Oke, nanti saya atur ya supaya mudah ya. Jadi ini ada di situ. Hmm, jadi ini nomor 7 itu adalah yang 3, kalau yang 8 adalah yang ini ya.
apa namanya, 2001 ke belakang. Jadi yang beda di awalnya ini ya. Jadi ininya berbeda ya. Jadi waktu memasukkan 4 ini apa kumulatif standar Excel-nya, yang ini berbeda dengan ini. Ini dihitungnya dari tahun 2021, ini dihitungnya dari 2018. Pertanyaannya kenapa 2021 sama 2018? Oke ya, jadi itu demikian. Apa masih ada waktu 10 menit ya, mungkin 14 menit. Kalau ada yang mau bertanya, ya. Jadi ini kuliah hari ini menjelaskan tentang bagaimana menghitung beban lalu lintas. Ya, nanti apa saya berikan ininya, ada apa namanya, latihan soalnya ya. Jadi bagaimana saudara menentukan eh, beban esal, kumulatif esa, dan juga beban untuk yang nanti SMP per jam ya. Jadi beda ya. Jadi saudara ini eh, mana ya? Bukan ini tuh yang mana tadi ya? Di mana? Nah ini ya. Jadi nanti saya akan memberikan latihan soal untuk baik mengikuti ini ataupun yang mengikuti tadi beban esal ataupun menghitung beban per lajur pada peak hour ya. Jadi kalau peak hour-nya itu sudah terjadi cukup lama, itu menjadi apa, berat buat apa perkerasannya ya, atau eh, pengemudinya ya, karena macet, karena bukan macet, apa ada tundaan ya, karena jalannya pelan. Kalau jalannya pelan sebenarnya lebih berat juga terhadap perkerasan gitu. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan.
Michael, apakah sudah diberikan MDPJ yang baru, yang 2020? Sudah pada download belum ya? Ada, mungkin mahasiswa ada yang sudah punya, Belum, Pak. ini ada berapa orang yang masih aktif ya? Ada pertanyaan nggak? Belum ada, Pak. Ya, kalau ada silahkan, kalau tidak kita akhiri kuliahnya sampai di sini. Mungkin kalau apa namanya, kalau belum latihan soal, belum eh, memahami ya. Nanti saya berikan latihan soalnya bersama dengan bahannya. Oke, Baik, siapa Pak. yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita kuliah diakhiri sampai di sini ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak.